warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Priyanti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah, yang mana di sini saya mengambil soal nomor 5, yang mana pertanyaannya yaitu apa yang Anda ketahui mengenai problem-problem pembelajaran fikih di madrasah. Nah, berbicara mengenai problematika atau problem-problem atau juga masalah yang lebih umumnya merupakan sebuah masalah yang sering terjadi baik di lingkungan politik, sosial, budaya maupun lingkungan kita pribadi. Nah, contohnya aja dalam lingkungan kita sendiri sebagai manusia itu sangat sering terjadi yang namanya problematika. Baik kita punya masalah dengan kawan, dengan lingkungan, dengan saudara, dan juga dengan perkuliahan yang sedang kita tempuh. Nah, namun di sini saya akan berbicara mengenai problem-problem yang terjadi di madrasah ya, mengenai pembelajaran fikih. Nah, sebelum kita membahas mengenai problem pembelajaran fikih di madrasah, perlu kita ketahui bahwa fikih itu sendiri adalah ilmu praktik yang maksudnya ilmu yang merupakan sebuah praktik-praktik yang mengajarkan mengenai praktik-praktik yang berdasarkan syariat dan tuntunan melalui Al-Quran dan hadis. Praktik di sini yaitu berkaitan mengenai ibadah ya kan, contohnya nih di dalam madrasah sangat sering kita jumpai, namun tidak menutup kemungkinan pula di sekolah umum juga ada, contohnya praktik berwudu, praktik tayamum, praktik sholat jenazah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya langsung saja problem-problem pembelajaran fikih di madrasah yang sering terjadi menurut saya sendiri ya, menurut pandangan saya sendiri, yaitu adalah yang pertama adalah kurangnya minat dari siswanya tersendiri dalam mengikuti pembelajaran gitu. Karena banyak siswa yang bermain-main dalam belajar, sangat sering ya kita jumpai. Nah, kalau siswanya saja sulit untuk menerima materi ataupun tidak mendengarkan, maka materi pun tidak akan masuk di siswanya itu sendiri. Kemudian adalah kurangnya alat atau sarana prasarana baik fasilitas yang mendukung proses pembelajaran fikih di madrasah itu sendiri. Contohnya nih ketika gurunya belajar mengenai tata cara berwudu. Nah, di situ pihak sekolah harus mempunyai sarana prasarana yang fasilitasnya, alatnya gitu. Contohnya lagi seperti sedang belajar fikih materi sholat jenazah. Nah, maka kan perlu adanya kain kafan, adanya air yang banyak, adanya patung sebagai mayat, nah seperti itu. Nah, itu fasilitas yang harus diberikan oleh sekolah, karena itu merupakan salah satu pendukung untuk supaya bagaimana pembelajaran fikih ini itu bisa berjalan dengan baik gitu, dan mudah juga diterima oleh siswanya, tidak hanya materi namun langsung tahu caranya yang benar yang seperti apa. Kemudian yaitu adalah kurangnya materi yang diberikan oleh guru ya, kurangnya materi yang diberikan oleh guru. Guru kadang hanya menyampaikan materi saja, tidak menyampaikan atau tidak mempraktekkan langsung gitu. Contohnya guru membahas mengenai materi tata cara berwudu, namun dia hanya menjelaskan saja pengertian berwudu, tata caranya seperti ini hanya disebutkan. Nah, itu tidak bagus. Dia tidak menjelaskan bahwa tata cara berwudu seperti ini, sebelum ini niat, langsung mempraktekkan dan terjun langsung. Karena guru itu apabila muridnya ingin berhasil dengan apa yang dia berikan ilmu pelajaran, maka dia harus mempraktekkan. Karena fikih ini tidak praktek, maka ilmu itu tidak akan sampai kepada siswa, tidak hanya sekedar materi. Fikih itu tidak bisa hanya sekedar materi, karena dia berkaitan dengan ilmu ibadah, praktik-praktik ibadah gitu, berkaitan juga dengan kita terhadap Tuhan, tata cara kita beribadah kepada Tuhan sah atau tidaknya gitu. Apabila praktik itu sah kita lakukan, maka ya kita menjalankan ibadah itu juga sah gitu, tidak hanya sekedar paham saja, namun kita juga tahu gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya berikan, salah satu contoh maupun masalah yang sering saya lihat maupun saya amati dari madrasah, namun tidak menutup kemungkinan juga di sekolah-sekolah umum juga ada gitu. Dari beberapa itu memang sangat lazim, sangat sering terjadi gitu. Saya tidak mengada-ngada, memang itu apa adanya, memang gimana ya, seperti ya kebanyakan masalah yang terjadi di madrasah mengenai itu ya itu gitu.
apalagi baik sekolahnya, karena fasilitas itu memang sangat mendukung. Jadi itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.